Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran mustamirra, hamdan la yadbutuhu 'addun wa la yahsuruhu haddun ala ni'amihi al-jasimah wa ayadihi al-'azimah wa hibatihi al-jazilah wa a'malihi al-jamilah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa syarif wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daiman bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahu bi huda amma ba'd. Ma'asyiral hadirin, ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu tak lupa kita aturkan pula kealibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, tabi'ut tabi'in. Teriring mudah-mudahan doa serta salam ini sangat tercurah bagi kita segenap umatnya dan insyaallah mengalir sampai pada sanak famili kita, karib kerabat, anak-anak umur kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin wal muslimat wal mu'minin mu'minat aina makan ila yaumiddin. Alhamdulillah, syukurlah sebagaimana biasa setiap lailatul rubuh ba'da salatul isya jamaatan, selepas kita melaksanakan salat berjamaah kita berkumpul di Majelis Ta'lim Darul Mustafa dalam rangka mengaji, menuntut ilmu, berzikir, membaca Durdatul Madih Imam Abi Abdullah Muhammad Al-Bushiri. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat kita, hajat kita, maksud tujuan kita, persembahan doa kita, permohonan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus pada malam berbarakah ini kita mengaji, menuntut ilmu melalui renungan kitab fikih Al-Muqaddimatul Hadramiyah karangan Imam Al-Allamah Al-Arif Billah Abdullah bin Abdurrahman bin Ibaqar bin Muhammad Al-Qahtani As-Sa'di Al-Mudhiji Al-Hadrami Al-Tarimi, yang juga disyarahkan oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Fiqih Al-Muhaqqiq Sa'id bin Muhammad Ba'ali Ba'ashir Al-Jawani dalam kitabnya Bishrul Karim bi Syarh Masail At-Ta'lim. Mudah-mudahan nafa'ana Allah bihima wa bi ulumihima wa bikum fid darin amin. Mari hadirin kita lanjutkan ta'lim kita masih dalam fasal yang ke-16 tentang faslun yustahabbu liqadhil hajah baulan aw ghaitan. Apa-apa saja yang dianjurkan, yang sunnahkan bagi orang-orang yang lagi buang hajat, baik buang air seni ataupun buang air besar. Qala al-muallif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi ulumi wa bikum bid-darin amin. Faslun yustahabbu liqadil haja baulan aw ghaitan ayal bisana alaih. Pasal ini menerangkan pertama dianjurkan bagi atau disunnahkan bagi orang yang lagi buang hajat, mau pipis atau mau buang air besar, itu sebelumnya memakai kedua sandalnya. Wa yastura ra'sahu, menutup kepalanya dengan peci, ya kan, topi, apa saja. Kemarin juga sudah diterangkan walaupun apa ala kumih, ya, atas ini, apa namanya, lengan bajunya, maka masih diperkenankan. Wa ya'khudha ahjaral istinja, mengambil batu-batu untuk apa, cebok istinja. Tujuannya agar mendapatkan pahala ganda dari istinja dengan air dan istinja dengan batu, yang didahului dengan batu lalu nanti dicuci lagi dengan air. Wa yuqaddima yasarahu inda dukhul, dan mendahulukan kaki kirinya ketika masuk ke kamar kecil. Wa yumnahu indal khuruj, dan mendahulukan kaki kanannya ketika keluar. Ini sunnah-sunnah. Wa qada yaf'alu fis suhra, demikian pula hendaklah hal demikian rupa ini dilakukan ketika ia berada di padang pasir sekalipun. Mau masuk ke padang pasir, ini mau pipis, ya kita kaki kiri dulu. Nanti keluarnya dari situ kaki kanan, walaupun itu padang pasir, ya kan? Karena kita yang dijadikan maksud di sini itu apa? Tujuannya liqadil hajah, mau apa? Buang hajat.
Wala yahmilu dzikrallahi ta'ala, dan jangan membawa sesuatu yang terdapat di dalamnya tertulis zikir-zikir, ya, kalimat-kalimat thayyibah Al-Qur'an ataupun kalimat-kalimat wirid-wirid yang diajarkan Nabi dibawa ke kamar kecil. Itu dilarang, jangan, kalau bisa kita enggak bawa. Wa yab'uda, dan juga dianjurkan kita apa? Di sini katanya ulama wa ya'tamida ala yasarihi, ya. Hendaklah dia itu tertumpu pada kaki kirinya, ya. Dari kaki kiri ini dijadikan sandaran begini. Pipis gini, ya. Jadi ini yang jadi sandaran karena letaknya kandung kemih di sebelah kiri, ya. Lambung kita ini sebelah kiri untuk makan, untuk kandung kemih supaya lebih melancarkan, memudahkan jalannya air pipis tadi itu. Kan? Nah, ini salah satu kesunahan-kesunahan saat kita mau buang hajat. Dan kalau bisa menjauh, ya kan, dari apa pandangan orang, wa yastatiram, pakai tutup, ya. Artinya supaya tertutup, ya, tersembunyi dari penglihatan orang. Jadi maknanya tertutup. Ini dianjurkan. Wala yabula, dan janganlah dia pipis fi ma'in raqid, di air yang diam, enggak mengalir. Wa qalilin jarin, atau air yang ngalir tapi pelan, seolah-olah kayak diem, pelan, jangan pipis di situ, ya kan. Ya khawatiri itu air enggak ngalir, tempias lagi ke kita, ya kan. Wala fi khujrin, jangan lagi pipis di lubang-lubang, enggak boleh. Wala fi mahabbirihin, dan pada arah bertiupnya angin yang menuju dia lawan arah angin, jangan. Ya, pipis lawan arah, jadi tabrakan. Pipisnya ke sini, angin ke sini. Balik lagi ke dia kan. Angin kencang dia udah tabrakin lagi. Jangan, ini sesuatu yang dikhawatiri dari najis. Wala fi thariq, jangan juga pipis di jalan-jalan umum, jalan layak, insyaallah. Ya kan, di belakangnya Metro Mini lagi kencing, subhanallah. Ini kan kadang-kadang ada orang-orang gitu kan, yang kadang-kadang enggak ngaji. Wa tahta syajaratin musmirah, di bawah pohon-pohon yang berbuah, yang mana buahnya tadi itu yukalu samaruha, suka dimakan orang. Jangan, ya. Wala yatakallam illa li darurah, jangan ngomong kalau bisa lagi pipis atau buang hajat itu kecuali darurat. Jangan ngomong kecuali darurat, ya kan. Kalau ada orang ngucapin salam gimana kita di kamar mandi, enggak usah dijawab. Ya kan, karena apa? Itu enggak pantas, mesti di kamar kecil kita nyebut nama Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Ini kan wala apa? Enggak dianjurkan. Sekalipun kita menjawab adzan aja, adzan ini di kamar mandi enggak dianjurkan, nanti keluarnya baru boleh jawab, ya kan? Jawab adzan enggak usah, ya. Kalau dari hati, ya kan? Wala yastanjia bil ma'i fi maudhihi. Jangan kita beristinja dengan air di tempatnya. Cebok dengan air terus di tempat kita pipis di situ. Ini hal-hal yang dilarang, ya. Khawatir nanti air itu kena ke kita lagi. Wa ayastabri'a minal baul, dan selayaknya dia membersihkan, ya, anggota-anggota tubuhnya dari air seni tadi itu, ya kan? Jangan sampai walaupun sudah bersih, ya, tempat-tempat tadi itu kita siram lagi, ya kan, kita udah bersih kita siram lagi, khawatir masih ada yang tempis nanti orang lain kena ke kita. Enggak ke kita tapi kena ke orang lain, karena ada anak-anak kecil kadang-kadang kan kalau habis kencing di tempat WC itu kuning-kuning masih air. Kita enggak tahu duduk di situ juga kena kita. Ya kan, maka disiram. Wa yaqul inda dukhulihi, waktu masuk membaca bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, ya kan? Yang kemarin sudah diterangkan. Wa inda khurujihi, dan ketika keluarnya membaca ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adha wa 'afani. Segala puji bagi Allah. Ya Allah, aku memohon ampun kepada Engkau. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan daripadaku gangguan yang menyakiti tubuhku. Ya, kurang enak di tubuh sebelum masuk, begitu keluar kan lega. Nah, itu wa 'afani, dan telah menyehatkanku. Wala yastaqbilal qiblah, jangan menghadap kiblat, ya. Wala yastadbiroha, jangan juga waktu buang air seni atau buang air besar membelakangi kiblat.
Wa yahrumu dzalika illam yakun bainahu wa bainaha satirun. Dan hal itu diharamkan jika tidak ada ya tabir yang menghalangi antara dia dengan kiblat. Antara dia dengan kiblat enggak ada dinding atau enggak ada sutroh yang menghalangi. Nah, jaraknya kata ulama unasalihun enggak boleh lebih dari 3 dirok ya. Kalau sudah jauh gini maka jangan kiblat, tapi kalau masih dekat sini masih ini enggak apa-apa, kan udah tirang ya kan. Nah, ini kemarin juga sudah diterangkan, nanti ini penjelasannya baru muqaddimah. Au ba'uda inda aktsara min thalathati adru'in, atau jauhnya dari dirinya dengan dinding tadi itu lebih dari 3 hasta ya. Lebih dari 3 hasta maka itu dilarang. Au kana satiru aqalla min thulutsai dhira', atau tabir tadi itu tingginya enggak kurang dari 2/3 dhira'. Menutupin dirinya cuman kurang dari segini nih, dari 3. Nah, itu enggak boleh juga. Minimal lebih tinggi sedikit. Nah, itu kesunahan-kesunahan yang harus diperhatikan dalam hal berhajat ya. Dan kita buang air kecil atau buang air besar. Illa fil mawadhi'i al-mu'taddati lidzalik, kecuali di tempat-tempat yang telah disediakan untuk itu. Walaupun menghadap kiblat tapi sudah disediain memang tempatnya tidak lebih dari 3 hasta dan tingginya juga sudah lebih dari 2/3 hasta, maka boleh dia walaupun menghadap kiblat. Nah, sedikit penjelasan kemarin sampai kita pada hal buang air kecil ya. Buang air kecil saat kita ini masuk kamar kecil, jangan membawa yang namanya hal-hal yang mengandung di dalamnya zikir-zikir ya. Kalimat-kalimat thayyibah. Jangan masuk di dalam tempat-tempat yang di dalamnya kita ada tulisan-tulisan Allah, Muhammad, sampai terompa Nabi itu yang sekali ada di peci itu. Itu Al-Habib Abdul Qadir ya. Habib Abu Bakar Al-Adani juga melarang sebenarnya. Kalau bisa di peci yang ada tulisan terompa Nabi itu dicopot. Kalau mau masuk di ini, kita pakai peci yang enggak ada gambar terompa Nabi, apa namanya itu, replika, gitu kan? Kenapa? Penghormatan kepada apa? Itu terompah Nabi kita Muhammad, karena itu dipajang di masjid, dipajang di, masya Allah, dibuat hal-hal yang indah, di maulid-maulid. Keberkahannya ditaruh di situ, bukan taruh di kamar mandi, ya kan? Nggak pantas tulisan-tulisan yang cakep, nah, benda-benda yang pernah naik ke aras. Terompahnya Nabi itu sandalnya boleh sampai ke aras karena kekhususan sandal Nabi kita Muhammad, sampai terompahnya diambil berkah. Soalnya sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud yang dikenal dengan sahibuna alaihi Rasulillah ya. Orang yang kemana-mananya selalu membawa sandal Nabi, kepit, sandalnya dikepit, bukan ditaruh di sembarang, dikepit, dibawa terus ini. Kayak orang bawa kitab, ini kan dihargain, bagikan kitab, bukan lagi dianggap sandal. Tanya, antum ini Majelis Salim bawa sandal ke situ? Ini sandalnya Nabi, udah sampai ke aras, sandal itu sampai mana? Ya kan? Sandal kamu masuk ke WC segala macam, ini beda nih. Sampai dikit dihormatin. Nah, itu yang kayak gitu-gitu tuh kita sampai penghormatannya ke situ. Ya kan? Atau mungkin ada orang mengambil tabarukan dengan apa namanya, azimah. Kan ada kan azimah yang anak kecil dikalungin tuh. Buat terganggu dari godaan jin, apa makhluk-makhluk halus ya kan. Itu kalau kita masuk kamar mandi, kalau bisa dicopot. Kalau bisa, ya kan? Walaupun sudah dibungkus, tapi ya kalau bisa dicopot. Kenapa? Ihtiraman ya, karena di dalamnya ada ayat-ayat. Ya kan, ada wifik-wifik. Jadi apa? Ajaran-ajaran luhur kita ya. Adatus sadat, sajatul adat. Di orang tua-tua kita itu punya adat tradisi. Buat anak kecil yang belum bisa ngaji, ditulisin ini biar terganggu dari ini, dikalungin. Itu adat ya kan. Walaupun itu apa kata ulama unasolihun, enggak boleh kita percaya sama itu. Paham ya? Yang menyelamatkan bukan itu, cuman keberkahannya ada. Ya kan? Ayat-ayat itu yang kita tulis itu ada berkahnya. Selama tulisan itu ada di situ tuh ada ampunannya Allah yang nulis di situ. Nah, ayat-ayat kan kemuliaan. Ayat-ayat kita bawa kamar kecil kan nggak pantas. Nah, itu juga kita nggak boleh bawa saat kita masuk.
Atau ismul mu'adzam, nama-nama Allah yang diagungkan seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu nggak usah dibawa masuk. Atau nama Nabi Muhammad sekalipun, Hadi, Hamid, Mahmud, Mundir, itu nama-nama Nabi nggak boleh dibawa kamar kecil, karena ismul mu'adzam, isim-isim yang diagungkan. Foto-foto wali aja jangan dibawa kamar mandi, ya kan? Itu nggak pantas. Fotonya Habib Umar di kamar mandi, astagfirullah. Biar memandang itu nggak boleh, ya kan? Di kamar kita aja, kata guru kita dulu, kalau kita ini lagi jima sama istri mama, ada fotonya itu suruh copot. Karena orang wali itu jangan dianggap mereka itu wafat, meninggal dunia. Fotonya ngelihat kita, subhanallah. Fotonya bisa mantau kita, coba. Gimana coba? Kalau kita pikir kan nggak masuk di akal. Ya, buat aulia Allah kasih kelebihan. Sampai kayak gitu kita hormati. Jangan dilempar di bawah foto-foto. Itu juga termasuk kurang ihtiraman, ya kan? Nah, ini salah satunya. Ar-Rahim wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa sairu asma'il anbiya, dan semua nama nabi-nabi juga jangan. Nama malaikat-malaikat Jibril, Israfil, Israel, ya kan, di bak kamar mandi. Jangan. Ya kan? Itu nama-nama yang diagungkan malaikat-malaikat, ya kan? Wa fi ilhaqi sulaha'il ummah. Begitu juga diikut sertakan nama-nama orang-orang soleh, pemimpin-pemimpin umat. Ini kayak wali-wali ini. Ini kan pemimpin-pemimpin umat, wali-wali, ya kan. Foto-fotonya sekalipun ente bilang itu sih mana mungkin fotonya Syekh Bakar bin Salim. Ya, tapi kan orang meyakini, ya kan. Ini Habib Syekh Bakar bin Salim, foto ini diyakini oleh Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jiddan. Ada yang bilang yang ngelukis Habib Salim itu, ketemu Syekh Bakar bin Salim dilukis langsung Habib Salim itu, nggak usah lagi ngimpi dilukis. Ente cerita gini, anak ente hilang, mana fotonya? Nggak ada, Beb. Coba ceritain anak ente itu sifatnya gimana, yang dilukis sama dia. Anak-anak ini, Beb, matanya gimana? Matanya itu ada ininya dikit, sininya. Oh ya, terus sifatnya gimana? Kalau itu doyannya begini, sukanya ini gini. Udah ceritain aja apa yang kita tahu gitu. Akhirnya anak ini gini, udah. Oh iya benar, mirip bayang. Hebat ya. Itu ilmu huruf apa namanya itu, ilmu firasat ya. Pakai firasatnya aja ditajam. Dia bisa gambar. Ada orang anaknya hilang, mau sebar aja fotonya di kampung. Dia nggak ada fotonya. Ya sudah sini. Sebutin nama-namanya siapa, anak ininya, akhirnya kapan, terus dari mana, keadaannya gimana, doyannya apa. Kalau malam ngapain, siangnya apa, pokoknya ditanyain yang nanti kenal sifat-sifatnya. Terus mirip, udah difoto, disebar, ketemu. Ya kan, ada yang tahu, subhanallah. Nah, apalagi ini saya Bakar bin Salim, ya kan, mimpi ketemu, dilukis sama dia. Itu pun bagi yang meyakini. Ya. Kalau kita yakin seperti Sulahai Lummah, ini Sulah itu orang-orang soleh dari umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Ini memang buat mereka itu ada yang sebagian besar mereka khilaf. Kalau orang-orang soleh sih nggak apa-apa, tapi masih tetap dihormati ya. Bal ikhtarul adru'i hurmata idkhalil mushaf ya al-khala. Kalau Imam Al-Adru'i mengharamkan memasukkan mushaf ke tempat-tempat kamar kecil, tempat WC itu. Wa ya'tamida, dan dianjurkan kita ini iktimad ya, bertumpu kaki kita itu walau qa'iman, sekalipun kita berdiri. Waktu pipis umpama ada kan, kalau ada orang yang kena kencing batu memang boleh pipis berdiri. Ya kan, itu lebih melancarkan gitu, pipis berdiri. Kan ada di hadis Bukhari, ya kan? Nabi pernah pipis berdiri. Nah, waktu itu Nabi ada sedikit gangguan pencernaannya, waktu kandung kemihnya. Nah, itu dianjurkan pipis berdiri dalam kondisi kalau lagi pipisnya kurang kencang, kurang lancar, sakit, ya kan? Nah, itu berdiri. Itu dalam kondisi itu nggak apa-apa. Tapi kalau nggak, itu nggak boleh, dianjurkan duduk, ya kan? Sekalipun kita berdiri, bertumpu kaki kita ke yang kiri nih, kita beratin gini, jadi lebih lancar kalau ke sini, ya kan? Lebih melancarkan jalannya air seni tadi itu di kandung kemih kita. Indah Imam Ibn Hajar ya, menurut Imam Ibn Hajar harus bertumpu pada kaki kirinya, kita tekankan ini ala yasarihi.
Wa yadha'a atrafa asabihi yumna, dan meletakkan ujung-ujung jari jemari yang kanannya begini, diangkat ini, ya kan? Nah, ini salah satu kesunahan di mana saat kita buang air kecil bil ardi, ya. Ini kayak gini nih kalau kita mau pipis. Begini. Ya kan? Jadi yang ini ditumpu, jadi tekan gini. Ini di kakinya diangkat sedikit. Jadi lebih melancarkan dibanding apa kita duduk biasa gitu. Kenapa disuruh sedemikian rupa? Wa yarfa'u baqihi, mengangkat sebagian yang lainnya. Yang ini yang ditekan, yang ini diangkat. Yang demikian itu lebih memudahkan keluarnya sesuatu yang keluar dari air seni kita atau dari kemaluan kita. Idil ma'idatu fi syaqqil aisar, karena apa al-ma'idah? Al-ma'idah ini apa? Tempat pencernaan makanan kita. Namanya ma'idah. Ya kan? Itu adanya di lambung sebelah kiri kita, ya, di sini. Makanya kalau kita apa namanya tadi itu buang air besar, kita tekan ke sini lebih cepat keluar, ya kan. Terus wal matana, kandung kemih itu juga laha mailun ilaih, dia lebih condong kepada ke kiri. Jadi kalau kita giniin lebih cepat kan, ya kan, kita tekanin gini kan lebih cepat dibanding kita giniin, dia naik, jadi berat keluarnya, ya kan. Mungkin keluar nggak semuanya, ujung masih ada sisanya kalau kita giniin. Nanti kita berdiri gini keluar lagi jadinya. Nah, ini hal-hal sedemikian rupa dianjurkan sebagai kesunahan. Wali annahu al-munasib fil istiqdar. Dan begitu juga kalau kita melakukan seperti itu lebih sesuai, lebih layak dalam hal kita ini melakukan sesuatu yang dipandang kotor. Ya. Itu melakukan seperti itu lebih apa? Lebih menjaga kesucian kita. Ya kan? Lebih menyelamatkan kotoran dari itu keluar lebih cepat. Wa yab'uda, dan dianjurkan menjauh, insahula ila alla yusma'a li kharijihi sautun. Maknanya kalau kita jauh dari kamar kecil sama rumah itu supaya kalau kita mohon maaf, kalau kadang-kadang kalau buang air besar itu kan suka ada suara, ya kan? Supaya enggak didengar suara sama orang lain gitu. Atau kalau jauh itu kan wala yusamma lahu rihun, enggak dibau baunya. Kalau jauh kan, kalau dekat kan, ini dekat sini juga, waduh baunya meledak-meledak, ya kan? Di sini begini sih suaranya, ya kan? Nah, itu kan sedikit tidak pantas, apa namanya, orang ya kayak kurang enak kalau orang lagi makan dengar suara begitu kan gimana coba? Ya kan, di sebelahnya orang makan, ini suaranya waduh serem deh. Ya kan? Nah, ini kayak gini-gini nih diperhatikan dalam agama ya. Bayangin ya, Islam ini menjaga kehormatan itu sampai seperti itu. Walaupun itu ketutup kamar kecil, kalau bisa agak menjauh atau tutup supaya enggak kedengaran. Gimana caranya lah? In kana thamma ghairu, jika di situ ada orang selain dia gitu. Maknanya supaya agak jauhan dikit. Ya, kalau enggak ada ya terpaksa enggak ada orang ya. Beda lagi. Emang kamar kecil cuma satu itu doang. Gimana caranya supaya nggak sampai terdengar orang lain, airnya kencengin, suara air kenceng kan, jadi kan suara air yang kedengaran suara air, nggak kedengaran suaranya air pipisnya tuh kamu banget, ya kan, kelihatan nggak enak, didengar orang perempuan lagi, ya kan, nah, nggak enak kalau orang-orang dulu itu sampai kayak gitu, itu namanya apa, jaga kehormatan, ya. Jaga wibawa, sampai kayak gitu itu dijaga wibawa. Liqas di ta'diman, ya. Jadi itu semua ta'dimah ya. Tujuannya ta'dimiha, mengagungkan. Idil qasdu huna ada ru'yatihi, maknanya di sini ini kalau jauh supaya enggak dilihat orang gitu. Kalau jauh ya, maknanya supaya kalau biasanya kalau di daerah di padang Sahara jauh itu kelihatan orang. Tapi kalau dekat padang Sahara masih kelihatan orang. Bi khilafil kiblat, lain halnya dengan kiblat. Nah, kalau kiblat itu mau dekat mau gimana kan masih menghadap, ya kan? Jadi nggak jadi masalah, bukan tujuannya kita ini lagi buang air besar tadi itu yang dibahas masalah kiblatnya. Kiblatnya asal ketutup dinding udah nggak apa-apa, jaraknya nggak lebih dari 3 hasta. Kalau lebih dari 3 hasta harus ada dinding di tengah-tengahnya gitu, supaya nggak menghadap kiblat, ya kan? Tapi kalau kita ini lebih dari 3, yang penting jangan kiblat sono, nggak membelakangi, nggak menghadap sono gitu, nggak apa-apa, walaupun nggak pakai dinding yang nutup, kamar mandinya gede gitu. Ya, ini salah satunya, jangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat.
Tujuannya apa? Di ta'dhimiha. Jadi tujuan itu mengagungkan kiblat tadi itu. Yang mengagungkan kiblat yang biasa dibuat sholat sampai kayak begitu. Jangan dibuat hal-hal yang enggak layak. Wa huwa la yahsulu bidzalik ya. Kalau urusan-urusan kiblat ini memang tidak dibahas di sini, enggak dimaksud untuk pembahasan kiblat, kecuali kalau memang tadi itu di dalamnya lebih dari 3 hasta. Walau kana thamma min man yahrumu nadharahu li auratihi, walaupun di situ ada orang yang memang haram melihat di auratihi. Wala yudhanna ghadduhu anha, dan tidak diyakini orang ini kalau ngelihat jarak jauh, umpamanya jarak jauh, enggak yakin mah orang ini akan memejamkan matanya ini. Ya, kita kan kadang-kadang kalau naik kereta tuh kali-kali kan ada orang kencing, ada orang beol, ya kan? Kelihatan dari kadang-kadang enggak merem lagi matanya. Ya kan? Maksudnya gitu kan langsung harus berpaling gini. Maka di Al-Qur'an kan ada tuh. Ya kan? Apa namanya dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat, ya kan? Ya orang-orang mukmin ya. Orang-orang mukmin ya. Itu hendaklah dia memejamkan matanya saat dia melihat. Mukminah juga gitu. Ya kan? Disuruh memejamkan matanya saat melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Nah, ini salah satunya. Sekalipun di sana apa? Ada orang yang memang haram memandang auratnya orang lain, ya kan? Walam yudhanna, di mana dia memandang itu kita enggak yakin dia bakal menjemkan matanya ini, jarak jauh kan? Walaupun kan jarak jauh tapi kan kelihatan telanjang kalau jauh. Makanya itu disuruh tutupin. Ya. Mau sekalipun jarak jauh mesti tutup. Khawatir masih kelihatan juga dari jauh. Banyak kalau di kampung-kampung itu orang udah enggak memandang aurat, ya kan? Seolah-olah mandi di kamar mandi itu biasa, udah enggak boleh. Itu harus dijaga. Wajibas, nah di sini wajibas satru, maka wajib menutup. Ya. Oke, ini yang tertutup lah, jangan separuh doang tutupnya, di atas kelihatan lagi, ya kan? Segini doang. Ya kan, itu kamar mandi model apa ya? Model cuma ditutup sama bambu-bambu aja. Nah, ini salah satu. Malam yattarra, kecuali apa? Selagi tidak terpaksa. Kalau terpaksa kan lain lagi. Terpaksa enggak ada ini. Mau kencing, ya tutup segini udah tutup supaya enggak kelihatan. Ya kan, kalau muttar itu beda lagi, hukum yang terpaksa itu beda lagi. Kalau enggak kencing kan sakit, ya kan? Yang terpaksa tutupin dong pakai kain ini, jagain. Beda. Nah, kalau nggak terpaksa tutup, bikinin kamar kecil yang tertutup. Walau ta'arada as-satr wal ib'ad, nah kalau seandainya berlawanan antara menutup dan jarak jauhnya, mana yang lebih didahulukan, maka yang lebih didahulukan wajib satru, ya, ditutup lebih dahulu, walaupun jaraknya apa jauh, ya kan? Nggak apa-apa jarak jauh, yang penting tertutup. Wala yabula, jangan dia buang air kecil, atau wala yataghawwat, dan juga jangan buang air besar fi ma'in ragid, di tempat air-air yang menggenang. Airnya enggak ngalir, menggenang doang. Beol di situ, kencing di situ. Ya kan? Naudzubillah. Pernah kita masuk ke daerah dekat Cianjur sana. Mau bebenam musolanya bayangin hadirin. Itu kamar mandinya dari tempat orang kencing sama tempat wudunya gandeng gini. Bayang coba. Itu kan, Masya Allah, ngeri banget itu dah. Ya, akhirnya ini kencing ke sini masuk ke sono lagi. Buang ingus di situ, kencing di situ. Nah, ini kayak gini-gini ini larangannya. Wala yabul wala yataghawwat fi ma'in raqid. Apalagi airnya tadi itu lam yastabkhar, enggak dalam lagi, enggak sampai 2 kola biasanya, enggak dalam, kecuali airnya dalam, ya kan? Mungkin kena najis dikit masih enggak mencemari najisnya, ya kan? Tapi kalau airnya enggak dalam bisa mencemari, itu semua linnahyi anhu. Ada satu larangan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pipis di tempat-tempat yang menggenang. Atau wala fi ma'in qalilin jarin, enggak boleh juga pipis di tempat air yang ngalir tapi sedikit, kecil, ngalirnya pelan gitu. Kan kayak apa namanya? Got-got yang lagi mampet tuh. Karena ada got-got mampet, jalannya pelan. Lama, subhanallah. Nah, kayak gini-gini itu sama aja kayak menggenang itu, ya kan? Karagit, bahkan seolah-olah seperti air yang menggenang. Fa'in fa'ala, kalau dia tetap melakukan yang demikian itu, kuriha, maka dimakruhkan. Hukum seperti itu. Wa fil majmu', bahkan di dalam kitab al-majmu' itu hurufnya kalau dia masih pipis juga di tempat itu yahrum, haram. Dihukumi haram. Udah tahu
Air begitu malah dikencingin di situ juga. Kencing berdiri lagi, cuk suaranya bunyi. Ya kan? Subhanallah. In kana ya diharamkan kalau in kana yunajjisuhu, kalau benar-benar dari air sendinya tadi itu bisa mengenai najisnya kepadanya. Jadi maka jadi haram. Itfihi itlafun alaih wa ala ghairi. Kenapa jadi haramnya? Karena di situ akan menjadikan rusak hukum istinjanya. Seperti sholat, rusak sholat model begitu mah. Kalau sholat batal apa enggak? Kena pipis yang segala macam. Hukumnya rusak, bukan batal lagi, rusak udah gak dinilai sholat. Ya kan? Rusak udah. Wa ala ghairihi, bahkan bukan rusak buat dirinya aja, tapi buat orang lain juga. Pas ada orang di situ kena juga, akhirnya orang lain rusak. Ya kan? Nah, makanya dikhawatiri seperti itu. Wa imkana tuhrihi bil mukatsara la yadfa'ul itsma. Begitu pula sekalipun, ini katanya ulama, ada kemungkinan bisa menjadikan suci air yang tadi itu yang tidak mengalir dengan deras, dengan dibanyakin air supaya jadi suci. Ya, mukatsara itu artinya air sedikit tapi dibanyakin sampai jadi bersih gitu. Bisa kan? Bisa, tapi katanya ulama la yadfa'ul itsma, enggak terlepas dosanya, Mas. Ya kan? Karena apa? Yang kayak gitu-gitu itu la yahsulu illa bil masyaqqah. Enggak mungkin bisa itu menghilangkan najisnya itu kecuali dengan perlunya perjuangan berat, ya, perlunya dengan kesulitan buat bisa bersihin najis tadi itu. Gimana caranya dikuat sampai luber, susah, ya kan? Sedangkan agama ini tidak menghendaki kesulitan, tapi agama ini menghendaki kemudahan. Itu bikin sulit namanya. Makanya jadi dosanya di situ, nyusahin orang nih. Dosanya la yadfa'ul itsma, enggak menghilangkan dosanya, sekalipun bisa menghilangkan najisnya. Nyusahin orangnya ini yang dosa. Ya kan, orang harus bawa air yang banyak nyiramin di situ sampai hilang najisnya. Kan nyusahin orang. Ya kan, padahal Islam la yuridullah bikumul usra. Allah enggak menghendaki kesulitan, tapi yuridu bikumul yusra. Wa qad yuqa'u fi istimalihi fayunajjisu. Bahkan kadang juga terjadi, ya, penggunaan air tadi itu sehingga membuat najis orang yang cebok di situ. Ya kan? Gara-gara kencing di situ air menggenang lagi. Nanti pipis enggak ngalir, kena najis. Orang enggak tahu kan? Nah, di situ. Wa yukrahu qada'ul hajat lailan fil ma', dan dimakruhkan kalau kita lagi qada' hajat pada satu malam di gubangan-gubangan air. Ya kan? Kayak di tempat-tempat yang ada tambak-tambak gitu tuh, malam-malam beol di situ. Kalau bisa jangan kalau malam-malam, ya, kecuali kamar kecil yang ada tempat khusus, nah, itu kan lain. Jangan di waktu malam itu dimakruhkan kita buang hajat di gubangan-gubangan air. Atau juga kal istighsal itu mandi di tempat-tempat itu malam-malam, ya kan? Lailan. Kenapa? 5 kila, karena ada satu pendapat mengatakan innahu ma'wal jinni. Karena tempat-tempat yang waktu malam itu gubangan air itu jadi tempat anunya jin. Jin lagi istirahat di situ, duduk-duduk di situ, ngopi-ngopi rupanya. Ya kan? Nanti lagi beolin lagi. Ya kan? Umpama ini jin lagi rekreasi. Ya kan, ente duduk di situ, wah gua ngajar ini, ya kan, dibikin mampet punya itu nggak keluar-keluar gimana coba, serem kan? Bisa jin kalau lagi marah kena, ya kan? Nah, ini larangannya di situ, ya kan? Wa yahrumul istinja bi jidaril ghair, dan juga haram kita ini pipis di dinding-dinding orang lain. Ya. Ini rumahnya orang kencingin, rumahnya orang lagi dindingnya dikencingin lagi. Akhirnya orang bawa posting siapa nih ya? Dari mana nih baunya? Itu ada tembok situ ada. Waduh, nggak boleh. Ya kan, mengganggu orang lain kan? Itu haram juga, haram. Yahrum di sini, haram mengganggu orang lain. Padahal Nabi bilang la yu'minu ahadukum hatta ya'man jaruhu bawa'iqah. Enggak sempurna iman seseorang di antara kalian sampai tetangganya itu aman dari gangguannya. Enggak boleh nyakit ganggu tetangganya, kayak gitu tuh membuat gangguan, ya kan? Jangan dipipisin, mentang-mentang ini tetangga kurang ajar nih, kuncing-kuncing di depannya di lagi, astagfirullah, sirik-sirikan, ya kan? Atau di mobil-mobilnya orang lain dikencingin, ya kan? Nggak boleh juga. Nah ini. Wa yakrahul baul gharbul ma', ya kan?
Nah, juga jangan kita ini buang air seni yang dekat dengan bak kamar mandi. Ini dekat dengan mandinya tipis segini, kita pipis di situ. Kayak ember-ember tuh. Ember kan dibawa gini nih. Air ngalir, air masih di sini. Kita mau pipis kencing itu berdiri terus tempias ke situ, dekat-dekat. Ya kan? Jangan terlalu dekat. Makanya duduk supaya air enggak naik ke atas. Gimana caranya? Jongkok, ya kan? Nah, ini jangan pipis di dekat air-air yang bersih. Wala fi hujrin, jangan pipis di lobang-lobang. Ya, lobang. Ini kayak biasanya kalau di sawah-sawah itu kan ada lobang-lobang tuh. Apa namanya itu? Tanah-tanah ya belut atau lobang ular atau lobang apa terserah. Biasanya ada kan lobang-lobang serem tuh, ada lobangnya kalajengking, lobangnya ini. Nanti pas lagi lobang di situ digigit mau bilang apa? Ya kan? Nah, ini jangan. Wa huwa tsaqbu al-mustadir, yang dibilang hujrin itu lobang yang berbentuk bulat. Ya, bulat lobang. Dia pipisin di situ. Wa arada bihi ma yashmalu sarab, dan yang dimaksud di sini lobang itu apa saja yang mencakup yang bentuknya itu liang-liang seperti paralon-paralon itu. Lobang-lobang paralon itu juga enggak boleh, walaupun itu bukan alami yang bikinan orang kan. Enggak boleh juga. Ada paralon lubang kunjungi situ. Astagfirullah. Kenapa? Lubang yang paralon mustatil yang panjang. Sifatnya panjang kan paralon panjang. Itu kencingin. Itu ada larangan dari Nabi kita Muhammad SAW, linnahyi anhu. Wa li'annahu ma'wal jin. Dan itu juga buat tempatnya jin juga itu. Jin ada di lubang-lubang gitu. Ya. Biasanya ini jin itu ya mungkin buat apa namanya? Hah? Iya, ngadem apa nggak tahu lah. Pokoknya jinnya demennya di tempat-tempat lubang-lubang gitu, jin pernah ya. Nah, itu salah satunya. Waqad yakunu fihi, dan juga kadang terjadi di situ bukan cuma jin aja, hewan-hewan, ya kan? Ada ular, ada apa namanya itu? Kalajengking, ada laki kepiting segala macam. Yu'dihi, yang bisa mengganggu dia. Nggak boleh kita mengganggu makhluk-makhluk lain, nggak boleh. Ya kan, dia nggak ganggu kita, nanti ganggu dia lagi. Ular, dia lagi diem-diem, itu kencingin, ya kan? Subhanallah. Akhirnya dia keluar gimana coba? Ya kan? Au yata'adda huwa minhu. Atau bukan lagi mengenai ular, tapi ente juga disengat sama dia, ya kan? Mengganggu buat diri ente, mengganggu juga buat dia gitu, dia khawatiri. Ente nggak merasa nggak ada nih, nggak ada lubang, nggak ada ularnya, udah kencing sini. Tiba-tiba ada ente yang disengat, mau bilang apa? Ya kan? Nah, ini. Fa in ghalaba ala dhannihi kaunuhu fi, kalau dia menyangka dengan kuat bahwa di sini tempatnya ular, ente kencingin di situ, haram hukumnya. Haram, bayangin. Walaupun ular itu berbahaya, ya kan? Tapi saat dia nggak ganggu, ente kencingin, nggak boleh, ya kan? Nah, ini. Wala fi thariq, enggak boleh juga pipis di jalanan-jalanan, ya. Masluk yang dilalui orang. Ini jalan umum ini. Jalan-jalan umum kan dilalui orang lewat, naik motor, itu kencing di jalan, subhanallah. Ya enggak boleh. Ini enggak ada didikan adab, apalagi santri-santri udah rusak namanya udah. Nah, ini. Wakil ada qaul mengatakan yahrumut taghawwud, haram buang air besar. Ya, li sihhatin nahyi fihi, karena larangannya itu amat sahih ya. Sahih larangannya itu kuat ya, dilarangnya kita buang air besar di situ. Atau di sampah-sampah, tempat sampah itu. Kencing di tempat sampah juga enggak boleh di situ. Nah, semuanya ini enggak lain enggak bukan tujuannya untuk menyelamatkan kita dan membawa kebahagiaan kita mengikuti apa yang diajarkan oleh junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena waktu nantinya insyaallah kita bisa sambung di malam Rabu yang akan datang. Mudah-mudahan kita diberikan nikmat sehat, panjang umur, fitaatillah wa rasulih. Sebentar, silakan ya untuk dilanjutkan lagi pembacaan Burdatul Madih. Ala hadin niyah wa likulli niyah shalihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah.